Assalamualaikum, selamat malam Kak. Perkenalkan nama saya Firman Farod Ricardo dengan NPM 23150610999 dari kelompok 3C. Di sini saya akan menjelaskan synchronous counter up dan asynchronous counter up. Oke, pada synchronous counter up, di sini saya akan memulai eh, output akhir yaitu pulsa input keempat yang mempunyai output 0100. Di sini protese-nya sudah saya jalankan. Ketika clock masih bernilai 0, eh, output pada proses yang dijalankan pada rangkaian ini akan berjalan ketika clock-nya diketuk dua kali. Sini saya akan ketuk dua kali. Nah, ketika clock-nya bernilai 1, eh, clock ini akan memasuki setiap jika flip-flop pada counter ini. Berikutnya ketika clock-nya kembali turun menjadi nilai 0, maka jika flip-flop U1A, jika flip-flop yang pertama ini akan toggle karena output dari JK flip-flop ini berubah. Yang dimana ketika awalnya key-nya itu 0, sekarang key-nya bernilai 1. Di sini output key dari JK flip-flop ini akan menjadi output D pada rangkaian ini, di mana output D ini bernilai 1. Kemudian output JK flip-flop U1 ini eh, akan menjadi input pada gerbang NU3. Nah, eh, outputnya juga menjadi input pada JK flip-flop U1B. Kemudian output bernilai 0 ini diperoleh dari output dari U1B. Di sini dapat kita lihat bahwa output Q U1B itu bernilai 0, sehingga output C-nya bernilai 0 juga. Kemudian outputnya juga akan menjadi input pada gerbang NU3, yang di mana gerbang NU3 ini akan memproses output dari JK flip-flop U1A dan JK flip-flop U1B, yang di mana akan menghasilkan output bernilai 0. Selanjutnya, eh, output dari NU3 ini akan menjadi input pada JK flip-flop U2A dan juga menjadi input pada gerbang NU4. Nah, selanjutnya ketika eh, output dari NU3 ini diproses pada JK flip-flop akan menghasilkan output bernilai 1, yang dimana output yang bernilai 1 ini akan menjadi output B pada rangkaian dan juga menjadi input NU4 pada rangkaian ini, di mana yang akan menghasilkan output bernilai 0 pada gerbang NU4. Kemudian output eh, NU4 ini akan menjadi input pada JK flip-flop U2B atau JK flip-flop keempat, yang dimana akan menghasilkan output bernilai 0 yang akan menjadi output A pada rangkaian. Kemudian ketika kita menaikkan clock menjadi 1, setiap JK flip-flop akan menerima clock bernilai 1, dan ketika kita menurunkan clock menjadi 0, maka U1 JK flip-flop U1A eh,
akan terjadi toggle, dan juga U1B akan juga terjadi toggle, yang dimana yang awalnya U1A output akhirnya 0, S1 akan menjadi bernilai 0. Kemudian di sini dapat kita lihat juga yang awalnya output dari output C pada rangkaian bernilai 0 berubah menjadi bernilai 1 karena terjadi toggle pada JK flip-flop U1B. Kemudian ketika kita menaikkan dan menurunkan clock pada rangkaian ini, maka output yang dihasilkan eh, berubah kembali, di mana jika flip-flop U1A akan terjadi toggle, yang di mana nilai outputnya berubah, akan menghasilkan output D bernilai 1, dan jika flip-flop U1B akan menghasilkan output 1 juga, dan selanjutnya jika flip-flop U2A akan juga menghasilkan output bernilai 1, karena dia tidak terjadi toggle pada kondisi ini. Kemudian berlaku pula pada jika flip-flop U2B yang tidak terjadi toggle yang tetap menghasilkan output bernilai 0. Sehingga output eh, akhir pada rangkaian ini adalah 0111. Baiklah Kak, di sini saya akan kembali melanjutkan pada asynchronous counter up. Di sini saya akan memulai dari rangkaian ini dari pulsa input ke-12, yang dimana output akhirnya yaitu bernilai 1100. Nah, kemudian eh, lanjut kepada eh, input berikutnya. Ketika saya mengubah clock dari 0 kemudian menjadi 1 kembali, maka JK flip-flop U1A akan berubah atau terjadi kondisi toggle, yang dimana outputnya yang semula output Q bernilai 0 sekarang telah berubah menjadi bernilai 1, yang dimana output Q dari JK flip-flop U1A ini akan menjadi output akhir, yaitu output A pada asynchronous counter up ini. Kemudian output Q bar dari JK flip-flop U1A akan menjadi input clock pada JK flip-flop U1B. Kemudian eh, jika flip-flop U1B ini akan diproses dari input JK yang bernilai positif. Input JK yang bernilai positif ini eh, dapat mendapat nilai dari VCC, sehingga nilai yang diterima itu bernilai positif atau 1. Kemudian input JK yang bernilai 1 dan clock bernilai 0 ini akan diproses dan menghasilkan output Q bernilai 0, yang dimana output bernilai 0 ini akan menjadi input C pada rangkaian ini. Kemudian eh, output Q bar dari jika flip-flop U1B ini yang bernilai 1 akan diproses pada input clock JK flip-flop U2A, yang dimana pada JK flip-flop U2A ini akan memproses input JK yang bernilai 1 dan clock yang bernilai 1, yang dimana akan menghasilkan output Q bernilai 1, dan output Q-barnya yang bernilai 0 akan diproses kembali pada pada JK flip-flop U2B. Pada JK flip-flop U2B ini akan memproses input JK yang bernilai positif dan clock yang bernilai 0, menghasilkan output Q bernilai 1 pada output A rangkaian ini. Kemudian berikutnya, ketika saya mengubah clock
yang bernilai 1 menjadi 0, kemudian saya naikkan kembali menjadi bernilai 1, maka jika flip-flop U1A akan mengalami toggle, yang dimana output dari JK flip-flop ini berubah, yang awalnya output Q-nya bernilai 1, sekarang bernilai 0. Sehingga output D pada rangkaian ini bernilai 0. Kemudian outputnya output kibarnya yang bernilai 1 akan diproses pada JK flip-flop U1B, yang di mana outputnya ini menjadi input clock pada JK flip-flop U1B. Kemudian JK flip-flop U1B ini akan memproses nilai JK yang bernilai positif dan clock yang bernilai positif, yang di mana akan terjadi toggle sehingga output yang dihasilkan itu berubah. Yang semula output Q-nya itu bernilai 0 menjadi bernilai 1. Sehingga output C pada rangkaian ini adalah 1. Kemudian pada JK flip-flop U2A dan JK flip-flop U2B tidak mengalami toggle atau perubahan, sehingga output akhir dari counter ini yaitu bernilai 1, 1, 1, 0. Selanjutnya, ketika saya mengubah clock menjadi nilai 0 dan menjadi nilai 1 kembali, di sini kita dapat lihat bahwa semua output pada rangkaian ini sama-sama bernilai 1. Nah, pada JK flip-flop U1A akan memproses nilai input JK yang bernilai 1 dan clock yang bernilai 1, yang di mana akan terjadi kondisi toggle atau output yang berubah, yang semulanya output Q bernilai 0 menjadi 1 dan Q bar yang semulanya 1 menjadi 0. Output Q yang bernilai 1 ini akan menjadi input D pada rangkaian ini. Untuk output Q bar sendiri akan menjadi input clock pada JK flip-flop U1B, yang dimana karena output kibar yang bernilai 0, input clock pada JK flip-flop U1B yang bernilai 0, maka di sini tidak terjadi toggle karena eh, eh, tidak dieksekusi, karena pada JK flip-flop ini clocknya bernilai 0. Untuk jika flip-flop dapat aktif, eh, clock yang dibutuhkan itu harus clock yang bernilai positif atau ketika keadaan clocknya naik. Sehingga jika flip-flop berikutnya yang memiliki nilai clock bernilai 0, tidak akan terjadi kondisi toggle seperti jika flip-flop U2A dan juga jika flip-flop U2B. Sehingga eh, output akhir dari rangkaian ini adalah 1, 1, 1, 1. Sekian penjelasan saya. Maaf apabila terjadi kesalahan kata. Eh, eh, Mohon maaf. Sekian penjelasan saya dari tugas akhir judul konter ini. Sekian dan terima kasih.